asumsikan, kita yakin bahwa ini adalah bagian dari pembungkaman demokrasi. Kebantuan dulu. Oke, kawan-kawan sekalian, saya bukan kuasa hukumnya Bung Abraham Samad. Kuasa hukumnya tadi sudah disebutkan, ada LBH Pers, ada LBH Jakarta, ada Kontras, ya, ada yang lain-lain juga. Tapi saya datang ke sini karena tadi malam ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH Pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya. Tapi saya kenal Bung Abraham Samad ini dulu sebagai aktivis, sebagai advokat, ya. Dan sekarang banyak melakukan podcast. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas. Punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi saudara Abraham Samad. Kalau kita melihat pasal 310 dan 311, pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, pasal itu tidak bisa dipakai. Karena di mana-mana pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan. Tapi mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah setback yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Saya katakan tadi melanggar atau membungkam kebebasan pers. Anda tahu bahwa untuk setiap dugaan tindak pidana semacam ini mesti ada yang disebut niat jahat atau malicious intent. Kalau tidak ada malicious intent atau niat jahat, tidak mungkin ya ada tindak pidana. Nah, saya kira saudara Abraham Samad melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik, mencoba ya, mentransformasikan dan mengkomunikasikan semua informasi untuk mencari kebenaran yang material, yang substansial. Dan itu yang dilakukan. Loh, kenapa dikriminalisasi? Kenapa dipidana? Nah, saya tidak melihat ada malicious intent di situ. Tidak ada niat jahat di situ. Apakah dari wajah saudara Abraham Samad kelihatan dia punya niat jahat? Enggak kan? Dia ini orang yang sangat lembut sebetulnya. Jadi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi itu hak asasi yang mutlak, absolut, ya, dimiliki oleh setiap warga negara. Kami datang ke sini untuk mendukung saudara Abraham Samad, ya, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan dan berhukum. Dan saudara-saudara, inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur. Dan Indonesia ini akan hancur. Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto ya, mendengar ini dan mulai melihat ya, aparat penegak hukum Indonesia. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, ya, bahwa kita berada di ambang bahaya. Di ambang bahaya, negara hukum ini sedang diancam. Dan kita semua akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan ya, dari aparat penegak hukum kalau ini tidak dihentikan. Saya minta kepada pihak kepolisian betul-betul untuk menjaga ya,
kewibawaan hukum, karena hukum itu panglima, tapi hukum tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan senjata untuk menghantam mereka yang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kritik, demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda, dan kita semua mencintai Indonesia. Kita semua ingin Indonesia lebih baik. Ini semua adalah dalam konteks membangun Indonesia yang lebih baik karena kita cinta pada bangsa ini. Dan saudara-saudara, 80 tahun kita sudah merdeka. Apa yang kita capai sebagai bangsa, sebagai negara? Secara ekonomi kita sudah diambang kepailitan sebetulnya dengan utang yang begitu besar. Secara hukum kita juga semakin jatuh ke titik yang paling nadir di Indonesia ini. Nah, apakah kita masih punya harapan? Saya tidak mengatakan untuk pesimis, tidak. Tapi kita berada di ambang kehancuran kalau kita tidak sama-sama ya, mengembalikan wibawa hukum itu untuk menjadi panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Ya, yang lain mungkin bisa menyampaikan yang lain ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sebelum ke Pak Bram ya. Bagaimana persiapan menjalani pemeriksaan Pak?